Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala aidan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkar falyughayyirhu biyadi fa illam yastati fa bil lisani fa illam yastati fa biqalbi dzalika at'aful iman. Jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, puja-puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan hidayahnya. Hingga siang ini kita masih diberi kekuatan iman, diberi kekuatan lahir dan batin untuk menjalankan kewajiban kita, yaitu kewajiban Jum'ah. Kita laksanakan kewajiban Jum'ah ini semata-mata hanya mencari keridhaan Allah. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita.
kita jaga ketakwaan kita dengan selalu dan senantiasa berkumpul, bergaul dengan orang-orang yang soleh. Karena kita yakin dengan berkumpul dan bergaul dengan orang-orang yang soleh, maka watawasau bil haq, watawasau bisabr, berpesan-pesan mengenai kebenaran, berpesan-pesan mengenai kesabaran akan selalu terlaksana. Kebenaran menurut tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Sabar dalam menghadapi kehidupan ini. Sabar menjalankan perintah Allah. Sabar menjauhi larangan Allah. Sabar menghadapi cobaan-cobaan hidup, tetap menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ikhwanul kiram, saudara-saudaraku yang aku hormati, di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 110, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kamu umat Islam, kita ini khaira ummatin ukhrijat linnas, adalah sebaik-baik umat yang diperuntukkan untuk manusia. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Karena kamu ini mengajak orang kepada yang ma'ruf, kepada yang baik, yang benar. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kamu ini mencegah dari perbuatan-perbuatan yang mungkar, perbuatan-perbuatan yang dosa. Wa tu'minuna billah, dan kamu beriman kepada Allah. Di ayat lain juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, maka hendaklah kamu tolong menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, jangan kamu tolong menolong dalam hal-hal yang dosa dan permusuhan. Jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, jelas dari ayat ini bahwa kalau kita umat Islam ingin mendapat predikat umat yang terbaik, maka wajib bagi kita untuk mengajak kepada kebaikan. Mengajak kepada kebaikan ukurannya adalah yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Sebagai seorang mukmin, wajib bagi kita untuk mengetahui mana yang benar, mana yang salah menurut Al-Quran dan dijelaskan dengan hadis-hadis Nabi yang saleh. Wajib bagi kita untuk tahu mana yang hak, mana yang batil. Dan tentunya kita harus menyampaikan kebenaran itu, mengajak kebenaran itu agar tetap berjalan pada jalan yang benar. Kita harus nilai segala sesuatu itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Orang Islam itu harus punya keterikatan terhadap tuntunan dan ajaran agama Islam. Wajib hukumnya. Makin kuat keterikatan kita terhadap tuntunan Allah dan Rasul-Nya, maka makin baik. Keterikatan kita adalah dengan menjalankan dan mengajak orang kepada kebaikan. Jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, tuntunan agama ini pertama kali memang untuk kita. Qu anfusakum wa ahlikum nar, jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Tuntunan itu pertama untuk kita. Dikatakan juga dalam Al-Quran, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Kamu perintah orang untuk berbuat baik, tapi kamu lupakan diri kamu. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab, padahal kamu baca tuntunan itu. Afala ta'qilun, apa kamu enggak punya akal?
Memang orang yang mengajak orang kepada kebaikan, tentunya dia sendiri harus melakukan kebaikan itu. Tentu sebagai seorang mukmin kita harus menjalankan perintah Allah, menjalankan kebaikan itu. Dan kita juga harus mengajak orang lain kepada kebaikan itu. Tidak hanya berhenti sampai diri kita. Kita harus bisa mengajak orang lain, berupaya dan berusaha. Dijelaskan dengan terang, dijelaskan dengan jelas, agar kebenaran itu nampak sebagai suatu kebenaran. Sebesar apa usaha dan upaya kita, sebesar itu pula pahala yang akan kita dapat. Kita mengajak kepada kebenaran dan kebaikan itu, juga kita harus membela kebaikan dan kebenaran itu. Kebaikan dan kebenaran itu selain disampaikan juga harus diperjuangkan, harus dibela, Pak. Agar nampak yang benar itu nampak benar, agar nampak yang salah itu nampak salah. Tentunya dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang sangat baik. Begitu juga tentang kesalahan, tentang kemungkaran itu. Tunjukkan dan jelaskan bahwa itu mungkar, bahwa itu salah. Dan kita sendiri harus menjauhi kemungkaran itu. Jangan katakan saya ini masih banyak berbuat salah, saya tidak bisa mengajak orang untuk mencegah. Tidak, Pak. Kita harus hentikan kesalahan itu. Berhenti berbuat salah. Itu tanggung jawab kita sebagai seorang mukmin terhadap diri kita. Ku anfusakum, jaga dirimu. Kita harus berhenti berbuat salah. Kita harus berbuat baik. Kebaikan kita lakukan, kesalahan kita jauhi untuk diri kita. Dan kita juga harus mengajak orang kepada kebaikan itu. Dan mencegah orang dari kemungkaran itu. Terus itu berjalan sepanjang hidup kita, Pak. Tunjukkan dan jelaskan kemungkaran itu nampak sebagai suatu kemungkaran. Jelaskan, jangan hanya mengatakan ini haram. Jelaskan, Pak, bagaimana ini haram. Sehingga nampak sekali bahwa sesuatu yang haram, yang dilarang oleh agama itu adalah suatu kesalahan. Itu suatu kejelekan. Hidup ini bukan kehendak kita, Pak. Hidup ini kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin salah, Pak. Hanya pikiran-pikiran manusia itu saja yang dibawa oleh setan ke sana kemari, sehingga kebenaran itu tidak nampak, sehingga kesalahan itu tidak nampak sebagai kesalahan. Gunakan akal pikiran kita. Afala ta'qilun, apa kamu nggak punya akal? Afala tubsirun, apa kamu nggak melihat? Afala tasma'un, apa kamu nggak mendengar? Maksimalkan kemampuan kita, akal, pikiran, hati nurani untuk melihat kebenaran dan kesalahan. Kalau kita nggak paham, tanya. Kalau kita tidak tahu, bertanya. Nggak apa-apa, Pak. Bertanya dengan tujuan dan maksud agar kita tahu tentang kebenaran itu nampak sebagai kebenaran. Agar kita tahu bahwa kesalahan itu nampak sebagai kesalahan. Berkumpullah dengan orang-orang yang soleh, sehingga mudah bagi kita untuk introspeksi diri. Jangan-jangan pada diri kita ini ada yang tidak benar. Jangan-jangan kita ini masih kurang. Jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaron," barang siapa melihat sesuatu yang mungkar, sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang salah. Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadi, maka robahlah dengan tangannya atau dengan kekuasaannya. Penting bagi kita untuk menjadi orang yang berkuasa, orang yang punya jabatan. Penting, Pak. Kita berusaha untuk ke sana sesuai dengan profesi dan kemampuannya kita masing-masing. Karena kalau kita punya kekuasaan, kita punya jabatan, itu akan lebih mudah. Bisa bikin kebijakan, aturan. Bagaimana caranya agar manusia ini menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya.
Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Maka robah dengan kekuasaannya, dengan tangannya. Fa illam yastati, tapi kalau dia enggak mampu, fabil lisanihi, dengan ucapannya. Katakan yang benar itu benar, yang salah itu salah, dengan cara yang baik dan santun. Katakan kebenaran itu benar. Jangan kemudian kebenaran ditutup-tutupi sehingga kesalahan itu nampak seperti kebenaran. Katakan saja kebenaran itu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Agama Islam ini agama dakwah, agama yang harus disampaikan, tapi tidak boleh dipaksakan. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama itu, Pak. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi, fa illam yastati fa bil lisani. Kalau enggak bisa dengan kekuasaan, dengan tangan, maka dengan ucapan. Fa illam yastati, masih saja tidak bisa, fa biqalbi, maka dengan hati. Jangan kemudian kita berpihak kepada kesalahan itu. Kita harus berpihak pada kebenaran. Kita harus berdoa agar kebenaran itu nampak sebagai kebenaran, dilaksanakan oleh orang banyak. Kita harus berdoa bahwa agar kesalahan itu nampak sebagai suatu kesalahan sehingga dijauhi oleh orang banyak. Wadzalika at'aful iman, dan itu sekecil-kecilnya iman. Artinya komitmen kita terhadap kebenaran dan kesalahan itu yang paling kuat adalah dengan kekuasaan. Kalau tidak, dengan ucapan, cegah kemungkaran, ajak orang pada kebaikan. Kalau masih tidak kuat, berdoa, ya Allah, mudah-mudahan kemungkaran ini terhenti. Ya Allah, mudah-mudahan orang yang melakukan kesalahan ini sadar, berhenti dari kesalahannya itu. Begitu komitmen seorang mukmin. Dan ingatlah, bila mana kita mengajak orang pada kebaikan, itu berpahala. Kemudian orang itu mau melaksanakan kebaikan yang kita ajak itu, tanpa mengurangi pahala orang tersebut, kita juga dapat, Pak. Ad-dunya mazra'atul akhirat. Ingatlah, Pak, bahwa kehidupan dunia ini mazra'ah, menanam kehidupan akhirat. Kehidupan ini pasti berakhir, Pak. Pasti. Hanya saja kita tidak tahu kapan tiba saatnya. Namun wajib bagi kita untuk mempersiapkan. Kalau tidak, percuma kita. Hidup kita akan percuma. Kehidupan ini, Pak, kehidupan yang menentukan kehidupan akhirat. Kita masuk surga dan neraka ditentukan dengan kehidupan kita di dunia ini. Semampan kita hidup di dunia ini, Pak, harus kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Kita harus berdiri pada pihak yang benar. Kita harus membela kepada kebenaran. Kita harus mencegah kepada kemungkaran. Kita harus menjauh dari kemungkaran. Itu yang harus kita lakukan dalam hidup ini, Pak. Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin, wa may yattaqillah, barang siapa bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan, Allah akan kasih jalan terhadap segala persoalannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah bisa beri rezeki kita dari hal-hal yang enggak diduga. Jangan takut dalam rangka menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Huwar Rahmanur Rahim. Dia Maha Pemurah, Dia Maha Penyayang. Kalau kita jalankan perintahnya dan jauhi larangannya, Dia akan menjaga kehidupan kita. Man amila solihan min dzakarin aw unsa fahuwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka Allah akan beri kepada kita kehidupan yang baik. Hidup kita akan dijaga, dilindungi, dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Guru-guru kita mengatakan bahwa hidup ini bukan kehendak kita, tapi kehendak Allah. Karena itu memintalah kepada Allah, memohon kepada Allah agar kita bahagia dan selamat di dunia sampai di akhirat. Karena hidup ini bukan maunya kita, maunya Allah. Memintalah kepada Allah. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Agung. Dia yang menguasai alam raya ini dengan segala isinya. Tugas kita adalah jalankan perintahnya, jauhi larangannya, berupaya dan berdoa
agar kita diberi kekuatan lahir dan batin untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, terutama untuk saya, juga untuk bapak-bapak sekalian. Aqulu qauli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ikhwanul kiram, saudara-saudaraku yang aku hormati, pada khutbah yang kedua ini marilah kita memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi kekuatan iman, agar kita diberi kekuatan lahir dan batin untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga dan melindungi kita dari segala macam malapetaka. Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kemudahan, memberi kelapangan kepada kita sehingga kita tidak mendapat kesulitan dalam rangka takarrub ilallah, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu dekat. Bila mana kita mau mendekat, maka Dia makin dekat kepada kita. Kita mendekat kepadanya satu langkah, maka Dia akan mendekat pada kita dua langkah. Karena itu, berlindung, takarrub pada Allah Subhanahu wa taala hanya satu-satunya jalan dalam kehidupan ini agar kita selamat, bahagia di dunia dan juga di akhirat. Marilah kita berdoa memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kita dikasih keselamatan, kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya wa minhum wal amwat. Allahumma khairan qariban wa syarran ba'idan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba' wa arinal batila batil warzuqna ijtinaba. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna innasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar.